pantas banget. Pantas banget karena ya mereka sudah merampas semua hak manusia sih. Itu kejam banget menurut aku. Agak kasihan sih, tapi nggak apa-apa deh, biarin aja. Soalnya hilafnya kebanyakan kayaknya, jadi nggak kapok-kapok kalau misalnya nggak dipanggil maling. Ya pantas lah. Pantas banget lah. Pantas Banget disebut maling karena dia kan menyalahgunakan ya kekuasaan gitu. Ya uang rakyat diambil, itu kan uang rakyat dong. Ya udah maling, mencuri. Ya semacam maling, rampok, cocok banget itu. Apa ya, copet, rampok atau maling itu terlalu apa ya, terlalu halus buat disematkan kepada mereka. Pantas banget, malah tikus kantor ya, koruptor itu tikus kantor ya di sebuah negara ya, jadi pantas banget disebut maling atau copet atau apapun itulah, cocok banget. Pantas banget koruptor disebut maling, karena koruptor itu udah ngambil ruang rakyat banyak yang kelaparan, mereka malah seneng-seneng pakai duit korupsi ya kan. Itu dia suara dari masyarakat ya, yang kita sudah bisa dengar bersama. Nah, saya ingin juga sedikit melihat juga ya, bahwa kenapa jadi geger kata label maling, rampok ini. Karena kan awalnya juga walaupun sudah sempat diralat ya oleh Deputi Penindakan dan Peran Serta Masyarakat, PLT-nya yaitu ya, mohon maaf, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, PLT-nya Pak Wawan Wardiana, yang sempat juga mengatakan bahwa koruptor itu adalah penyintas korupsi. Narasi seperti inilah yang kemudian membuka tabir ini ya, paling tidak jadi heboh begitu dan geger. Nah, banyak sudah ralat dilakukan tapi sudah terlanjur. Jadi pertanyaan lagi kembali ke dalam tubuh KPK begitu, Mbak Irma. Anomali yang terjadi KPK. KPK ini sudah setelah selesai revisi undang-undang dan segala macam, kok seperti ada bahasa self-sabotaging. Ya, saya kira revisi itu penting karena saya tahu betul ya bagaimana super body-nya KPK itu bisa menghitam putihkan seseorang, kemudian bisa juga menjadikan seseorang itu bersalah atau tidak bersalah. Kemudian KPK juga waktu itu gitu ya, waktu super body itu juga bisa merusak gitu ya, kehormatan seseorang gitu. Itu bisa dilakukan oleh KPK saat itu, saking super body-nya. Jadi orang seperti yang Bu Husnul bilang, ya begitu ditangkap, kemudian diproses langsung masuk, semua nggak ada yang lolos. Kan seperti nggak ada SP3 dan lain sebagainya. Itu super body-nya menurut saya. Nah, tapi dengan kemarin KPK mengatakan bahwa koruptor itu bisa dijadikan penyintas, ya. Sebenarnya maksud KPK kalau menurut pendapat positif saya, bahwa mereka ingin mengedepankan proses pencegahan sebenarnya. Ya, jadi nanti benar-benar bisa jadi penyuluh gitu ya? Enggak, proses pencegahan yang dikedepankan KPK. Ya. Mungkin itu yang dia ingin sampaikan. Dan menurut Mbak Irma tepat itu? Oh enggak, tetapi menurut saya yang namanya moral yang sudah rusak itu nggak bisa lagi dipakai untuk contoh gitu ya. Nggak bisa dipakai lagi untuk contoh, kecuali gini, orang kena COVID, ya, kemudian dia memberikan darahnya untuk plasma, ya, dia menjadi penyintas, itu bisa gitu loh. Tapi orang yang dia punya kemampuan, punya kapasitas, punya kapabilitas, kemudian dia punya kehormatan sebagai pejabat negara, dia melakukan korupsi, kemudian kita minta dia menjadi penyuluh, misalnya begitu. Kayaknya enggak deh. Enggak, tapi kata penyintas boleh saja? Enggak. Enggak juga? Saya kira enggak. Nggak tepat ya kata penyintas itu dilakukan oleh KPK. Jadi yang tepat kalau untuk dasarnya untuk menyatakan bahwa mereka menyatakan itu sebagai tindakan pencegahan, cari narasi yang lebih baik dari itu. Oke, Mbak Devi. Mungkin arti Devi kata bisa penyintas korupsi ini akhirnya membuat Mbak Devi harus mendisek apa lagi? Begini, kita perlu sadar bahwa bahasa itu kan juga mewakili sebenarnya kultur masyarakat. Kultur masyarakat kita memang cenderungnya adalah harmoni. Jadi kita perlu pahami juga, saya melihat gini, betul ada polemik bahwa ada yang bilang maling dan sebagainya itu silakan. Tapi saya yang menarik lagi adalah bahwa faktanya ketika memang media juga selalu mengangkat tentang ini, yang paling menarik dalam beberapa studi ditunjukkan ketika mereka keluar, masyarakat tetap menerima
Itu menjadi satu hal yang menarik, yang bahkan misalnya dijemput layaknya orang pulang dari satu misi tertentu gitu kan. Nah, apa yang terjadi dengan masyarakat kita? Nah, saya kok melihat ini justru persoalan dasarnya. Penerimaan atas sebuah dosa tadi yang dianggap sangat besar, tapi kemudian bisa diterima, ini yang juga menjadi berbahaya, yang membuat kemudian mau Anda labelnya apapun, ketika masyarakat masih menerima, yang artinya sama-sama perlu kita perbaiki. Jalan pendeknya jelas, pengawasan sistem politik dan sebagainya, tapi jangka panjangnya ini jangan dilupakan. Ada problem dari lupanya kita akan budaya kita. Seakan-akan kan akhirnya tanda kutip bahwa sebenarnya korupsi bukan budaya, tapi karena adanya akseptabilitas atau penerimaan, jadi seakan-akan ini menjadi sesuatu yang hanya masalah waktu saja. Siapapun yang jadi tanda kutip menjadi pejabat publik pasti akan masuk antrian gitu ya, baik itu antrian KPK ataupun antrian polisi. Ini yang harus kita selesaikan. Jangan hanya lagi-lagi di urusan hilirnya saja tangkap dan tangkap. Tapi harus pakai kata penyintas sehingga bisa diterima publik atau gimana sebenarnya? Ini kalau saya cuma melihat ini, ada kultur di kita yang memang ada kecenderungan untuk menjaga harmoni, pleonasme, menghaluskan dan sebagainya. Nah, artinya kalau bicara kultur atau artinya keinginan untuk menjaga harmoni, jangan sampai juga dalam konteks korupsinya ini yang juga berbahaya.